Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Materi pertama yaitu sejarah perkembangan buta aksara di Indonesia dan paradigma baru keaksaraan. Buta aksara adalah kondisi ketika seseorang belum mampu membaca dan menulis, sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi, pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, masalah buta aksara sudah ada sejak masa kemerdekaan. Karena pendidikan saat itu belum merata dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Lalu setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menjadikan pemberantasan buta aksara sebagai salah satu program penting melalui berbagai kegiatan pendidikan masyarakat. Pada masa Orde Baru, program seperti Kejar Paket A berhasil membantu menurunkan angka buta aksara di Indonesia. Dalam paradigma lama, keaksaraan dipahami hanya sebagai kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Pembelajaran lebih berpusat pada tutor, sementara peserta didik cenderung pasif. Namun, pada paradigma baru, keaksaraan dipandang sebagai proses pembelajaran yang fungsional dan berkelanjutan. Artinya, kemampuan keaksaraan harus dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Saat ini, keaksaraan juga mencakup berbagai bentuk literasi lain, seperti literasi digital, finansial, kesehatan, dan sosial. Selain itu, pendidikan nonformal seperti PKBM dan kelompok belajar memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan secara fleksibel. Kesimpulannya, keaksaraan saat ini bukan hanya tentang bisa membaca dan menulis, tetapi juga menjadi alat penting untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, materi kedua. Baiklah, selanjutnya materi kedua, yaitu filosofi pendidikan keaksaraan dan komitmen masyarakat internasional. Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun manusia. Keaksaraan tidak hanya berarti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga membantu seseorang untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan berpikir kritis, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Secara filosofi, pendidikan keaksaraan bertujuan untuk memberdayakan individu, membangun kesadaran kritis, mengembangkan kemandirian, serta mendorong perubahan sosial. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan keaksaraan adalah Paulo Freire, yang berpendapat bahwa pendidikan keaksaraan bukan hanya membaca teks, tetapi juga memahami dan menyadari realitas kehidupan. Pendidikan keaksaraan juga menjadi perhatian dunia internasional. Organisasi seperti UNESCO dan United Nations aktif mendorong pemerataan pendidikan keaksaraan di berbagai negara melalui kerjasama, dukungan program, dan kebijakan pendidikan global. Selain itu, pendidikan keaksaraan menjadi bagian penting dalam sustainable, khususnya dalam tujuan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk semua. Jadi, kesimpulannya, pendidikan keaksaraan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan masyarakat yang lebih maju dan mandiri. Materi selanjutnya ialah membahas tentang konsep dan jenis-jenis keaksaraan tingkat dasar, lanjutan, dan mandiri. Pendidikan keaksaraan bertujuan membebaskan masyarakat dari kebutaaksaraan agar mampu memahami dan menghadapi persoalan kehidupan. Program ini tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian. Konsep keaksaraan fungsional menekankan bahwa kemampuan keaksaraan harus bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO mendukung pendekatan ini karena keaksaraan dipandang sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Keaksaraan dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keaksaraan tingkat dasar. Tahap awal bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan baca tulis dan hitung, tujuannya membangun kemampuan dasar untuk menunjang produktivitas dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keaksaraan tingkat lanjutan. Ditujukan bagi warga belajar yang telah menyelesaikan tingkat dasar, fokusnya memperkuat dan mengembangkan kemampuan keaksaraan agar dapat dimanfaatkan lebih luas dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Jenisnya meliputi keaksaraan usaha mandiri, KUM, dan pendidikan multikeaksaraan. Yang ketiga, keaksaraan tingkat mandiri. Tahap yang menekankan kemampuan menggunakan dan mengembangkan keaksaraan secara mandiri tanpa bergantung pada program tertentu. Keaksaraan menjadi sarana pemberdayaan dan pembelajaran sepanjang hayat. Jenisnya mencakup keaksaraan produktif mandiri, sosial dan kewarganegaraan, serta informasi
informasi dan teknologi sederhana. Kesimpulannya, pendidikan keaksaraan merupakan proses keberlanjutan yang membantu masyarakat memperoleh kemampuan dasar sekaligus keterampilan hidup, tingkat dasar, kelanjutan, dan mandiri. Selain melengkapi untuk membentuk masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan mampu terus belajar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pemetaan kebutuhan belajar masyarakat dengan pendekatan partisipatif untuk program yang kontekstual. Adapun pengertian dari pemetaan kebutuhan belajar masyarakat adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan belajar masyarakat seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ada tujuan pemetaan kebutuhan belajar. Tujuan pemetaan kebutuhan belajar adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar secara nyata, memahami masalah yang dihadapi, serta menentukan kemampuan yang perlu dikembangkan. Ada fungsi pemetaan kebutuhan belajar. Pemetaan kebutuhan belajar berfungsi sebagai dasar dalam merancang program pendidikan non formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Jenis-jenis kebutuhan belajar masyarakat meliputi kebutuhan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, kebutuhan sosial, serta kebutuhan ekonomi dan pemberdayaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemetaan kebutuhan belajar. Langkah-langkah pemetaan dilakukan melalui persiapan, pendekatan kepada masyarakat, pengumpulan data, identifikasi masalah dan potensi analisis kebutuhan, serta analisis dan tindak lanjut. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam pemetaan kebutuhan belajar. Masyarakat berperan sebagai sumber utama informasi dan terlibat aktif dalam menyampaikan kebutuhan serta potensi yang dimiliki. Kesimpulan dari materi yang ketiga adalah pemetaan kebutuhan belajar. Masyarakat sangat penting untuk merancang pendidikan non formal yang relevan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi di sini saya akan membahas materi kelima yang berjudul jenis-jenis pembelajaran orang dewasa dengan pendekatan transformative learning. Jadi, materi ini membahas tentang pembelajaran orang dewasa yang menggunakan pendekatan transformative learning, yaitu pembelajaran yang membantu seseorang mengubah cara berpikir, bersikap, dan pandangan hidup melalui refleksi dan pengalaman belajar. Yang pertama itu ada pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Jadi, pembelajaran orang dewasa berbeda dengan anak-anak karena orang dewasa memiliki pengalaman hidup, belajar sesuai kebutuhan, lebih mandiri, dan berfokus pada pemecahan masalah yang nyata. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip andragogi. Prinsip utama pembelajaran orang dewasa adalah peserta aktif dalam belajar, materi sesuai dengan kebutuhan hidup, pengalaman dijadikan sumber belajar, pembelajaran dilakukan secara kolaboratif, suasana belajar saling menghargai, dan mendorong refleksi kritis. Yang ketiga itu ada konsep transformative learning. Teori ini dikembangkan oleh Jack Mezirow. Transformative learning adalah proses perubahan cara pandang seseorang melalui refleksi kritis terhadap pengalaman, nilai, dan keyakinan yang dimiliki. Yang keempat ada tahapan transformative learning. Yang pertama itu mengalami masalah atau kebingungan yang disorienting dilema. Yang kedua itu refleksi diri dan berpikir kritis. Yang ketiga mencari alternatif solusi. Yang keempat menerapkan cara atau pesan baru. Yang kelima integrasikan perspektif baru dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama itu experiential learning, reflective learning, problem based learning, collaborative learning, dan self-direct learning. Jadi kesimpulannya transformative learning membantu orang dewasa belajar secara aktif, reflektif, dan bermakna. Jadi pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku sehingga peserta didik dapat berkembang dengan menjadi agen perubahan sosial. Jadi di sini saya akan membahas materi yang keenam yang berjudul jenis-jenis pembelajaran orang dewasa dalam konsep pembelajaran keaksaraan. Materi ini membahas tentang pembelajaran orang dewasa dalam pendidikan keaksaraan. Orang dewasa memiliki cara belajar yang berbeda dengan anak-anak karena mereka sudah memiliki pengalaman hidup, tanggung jawab, dan kebutuhan belajar yang lebih praktis. Oleh sebab itu, pembelajaran untuk orang dewasa harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama itu ada pengertian pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa disebut andragogi, yaitu ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar. Konsep ini dipopulerkan oleh Malcolm S. Knowles. Orang dewasa belajar untuk memecahkan masalah kehidupan, meningkatkan kemampuan, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Yang kedua ada jenis-jenis pembelajaran orang dewasa. Yang pertama itu pembelajaran berbasis pengalaman atau belajar dari pengalaman hidup. Yang kedua itu belajar berbasis masalah. Jadi di sini mereka belajar untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Yang ketiga itu pembelajaran kontekstual, di mana materinya disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran partisipatif. Jadi di sini peserta aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada pembelajaran mandiri. Peserta mengatur proses belajarnya sendiri. Dan yang terakhir itu pembelajaran kolaboratif, yang artinya belajar bersama dalam kelompok. Selanjutnya ada penerapan dalam pendidikan keaksaraan. Yang pertama itu mengaitkan membaca, menulis, dan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu menggunakan metode diskusi, praktik, dan kerja kelompok. Yang ketiga itu menjadikan tutor sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi materi. Dan yang terakhir itu menggunakan media yang dekat dengan kehidupan peserta seperti formulir, brosur, dan label produk. Dan kesimpulannya adalah pendekatan andragogi ini sangat penting dalam pendidikan keaksaraan karena membuat pembelajaran lebih relevan, bermakna, dan membantu orang dewasa meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta partisipasi dalam masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu strategi dan metode pembelajaran keaksaraan fungsional. Keaksaraan fungsional adalah pembelajaran yang bertujuan membantu masyarakat mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan hidup agar kualitas hidup mereka meningkat. Jadi pembelajaran ini tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kusnadi, pembelajaran keaksaraan fungsional memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, konteks lokal. Artinya pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman peserta didik. Yang kedua, desain lokal, yaitu tutor dan warga belajar bersama-sama merancang kegiatan belajar. Yang ketiga, partisipatif, di mana peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, fungsionalisasi hasil belajar, yaitu hasil belajar harus bermanfaat untuk kehidupan nyata. Dalam penerapannya, terdapat beberapa strategi pembelajaran keaksaraan fungsional. Yang pertama adalah strategi pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan situasi nyata yang dialami peserta didik. Yang kedua, strategi berbasis kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran lebih bermakna dan dapat membantu memecahkan masalah sehari-hari. Yang ketiga, strategi partisipatif dan aktif serta berdiskusi kelompok, tanya jawab, simulasi, dan praktik langsung. Keempat, strategi berbasis pengalaman atau experience learning, yaitu pembelajaran berdasarkan pengalaman hidup peserta didik. Dan yang kelima, strategi integratif antara keaksaraan dan keterampilan hidup, sehingga peserta didik tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga memiliki keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan di hidupnya. Metode pembelajaran keaksaraan fungsional juga bersifat kontekstual, partisipatif, dan berbasis praktik. Materi pembelajaran diambil dari kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Tutor berperan sebagai fasilitator, dan sedangkan peserta didik aktif berdiskusi dan berlatih secara langsung. Kesimpulannya, pembelajaran keaksaraan fungsional merupakan pembelajaran yang menekankan kemampuan holistik praktis melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif, agar peserta didik menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan. Saya akan menjelaskan materi yang ke-8, yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran silabus, RPP, dan bahan ajar berbasis andragogi dan life skill. Andragogi adalah metode pembelajaran untuk orang dewasa yang menekankan pengalaman, kebutuhan, dan kemandirian belajar. Sedangkan life skill adalah keterampilan hidup seperti komunikasi, berpikir kritis, kerjasama, dan manajemen diri. Dalam pembelajaran, perangkat seperti silabus, RPP, dan bahan ajar harus disusun sesuai kebutuhan peserta didik. Silabus berisi rencana pembelajaran, RPP berisi langkah kegiatan belajar, dan bahan ajar digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Prinsip pengembangannya yaitu materi harus kontekstual, metode pembelajaran partisipatif, dan penilaian dilakukan secara menyeluruh. Pembelajaran juga harus relevan dengan kehidupan nyata agar mudah dipahami dan diterapkan. Langkah pengembangannya dimulai dari menganalisis kebutuhan peserta didik, penyusunan tujuan pembelajaran, pembuatan silabus, dan RPP, pengembangan bahan ajar, hingga evaluasi dan revisi.
Hai semuanya, baiklah di sini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul Sistem Penilaian Indikator Keberhasilan Program Keaksaraan Fungsional dan Holistik. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem penilaian dan indikator keberhasilan program keaksaraan fungsional dan holistik. Program keaksaraan fungsional merupakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, serta keterampilan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan diperlukan sistem penilaian yang baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara yang maksimal. Nah, lanjut, di sini ada penilaian holistik. Apa sih penilaian holistik itu? Nah, penilaian holistik adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menilai hasil akademik peserta didik, tetapi mulai dari sikap, terus keterampilan, kerapian, dan juga perilaku dia sehari-hari. Lanjut, nah di sini ada indikator keberhasilan program dapat dinilai dari meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, keberhasilan juga terlihat dari tingkat rasa percaya diri, terus kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan peserta dalam memanfaatkan keterampilan diperoleh untuk meningkatkan kehidupan sosial maupun ekonomi mereka. Lanjut, dengan adanya sistem penilaian ini yang holistik, tutor dapat mengetahui pengembangan peserta secara lebih lengkap sehingga kualitas pembelajaran terus ditingkatkan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai sistem penilaian dan indikator keberhasilan program keaksaraan fungsional yang holistik. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengembangkan pembelajaran tematik keaksaraan fungsional. Nah, pembahasan ini tentang mengembangkan pembelajaran tematik keaksaraan fungsional. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menghubungkan materi dengan tema tertentu yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Dalam proses keaksaraan fungsional, metode ini digunakan agar peserta lebih mudah memahami materi pembelajaran. Nah, tema yang digunakan dapat berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, keluarga, dan juga kehidupan sosial. Dengan begitu, peserta tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi memahami penerapan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut, pembelajaran tematik ini merupakan proses pembelajaran lebih menarik, aktif, dan bermakna karena disesuaikan dengan kebutuhan pengalaman peserta didik. Dalam mengembangkan tutor perlu memilih tema yang sesuai dan menyusun kegiatan belajar yang lebih kreatif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan peserta agar lebih semangat mengikuti pembelajaran. Nah, melalui pembelajaran ini, program keaksaraan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dasar sekaligus seperti keterampilan hidup peserta didik. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan membahas materi yang ke-11 yang berjudul Keaksaraan sebagai sarana pembelajaran, pengembangan, dan orientasi masa depan. Jadi, keaksaraan adalah kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang penting untuk memahami informasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan nonformal, keaksaraan digunakan secara praktis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan keaksaraan juga membantu pengembangan individu seperti kemampuan berpikir, keterampilan hidup, komunikasi, serta partisipasi sosial. Sebagai orientasi masa depan, keaksaraan juga mendukung literasi digital, peluang kerja, dan pengambilan keputusan dan beradaptasi kemampuan dengan perubahan zaman. Serta tantangan pelaksanaannya meliputi rendahnya motivasi belajar, keterbatasan tutor dan fasilitator, faktor ekonomi, kurangnya dukungan lingkungan, serta minim inovasi pembelajaran. Jadi, kesimpulannya adalah keaksaraan merupakan dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing di era modern. Happy, happy.